Aku sedang berdiri di luar kampus, mengobrol dengan teman-temanku ketika tiba-tiba sebuah mobil polisi berhenti dan dari jendela mobil, seorang polisi tampan melambai ke arahku lalu menyuruhku untuk bergegas masuk. Aku dengan penuh semangat, balas melambai padanya mengucapkan selamat tinggal pada teman-temanku dan bergegas menghampirinya di depan mata mereka yang terlihat kagum. Jadi, namaku Daisy dan polisi tampan itu adalah Levi, pacarku yang luar biasa dan pemberani. Kami pertama kali bertemu di perpustakaan kota. Aku pergi ke sana untuk belajar. Dan dia sedang mencari beberapa buku kriminal. Kami mulai berkencan. Dan sekarang 1 tahun kemudian, kami saling jatuh cinta. Ada begitu banyak hal yang aku sukai dari berkencan dengan polisi. Seperti melihatnya berseragam, selalu membuatku berseri-seri dengan bangga. Dan aku tidak akan berbohong, dia memiliki perut yang sekuat baja karena semua latihannya. Wow! Selain itu, dia punya kebiasaan unik yang paling lucu. Seperti saat kita pergi ke restoran atau teater, dia selalu memeriksa sekeliling terlebih dahulu, memastikan apakah aman. Namun, walaupun aku suka berpacaran dengannya, tetap saja ada yang menyebalkan, seperti jadwal kerja yang tidak dapat diprediksi. Siang, malam, akhir pekan, kapan saja dia terus bekerja. Lalu saat kami akhirnya berhasil merencanakan sesuatu, dia terkadang mendapat panggilan telepon darurat dan harus membatalkan janji bersamaku. Ini menyebalkan, apalagi saat itu adalah pernikahan adik perempuanku. Tapi, tanpa diragukan lagi, hal yang paling menyebalkan adalah popularitasnya di mata cewek-cewek lain. Mereka seperti semut yang mengerubungi gula, terutama rekannya yang satu ini, Ellie. Suatu kali, Levi membawa rekannya Brad kembali saat aku sedang belajar di sana. Aku mendengar Brad berkomentar, "Levi, aku tidak pernah mengira kamu akan menjadi kutu buku. Kupikir kamu akan berakhir dengan Ellie. Semua orang bisa melihat kalian berdua punya chemistry yang kuat." Levi mencoba menertawakan hal itu dan bilang kalau itu tidak masuk akal, tapi rasa cemburu muncul dalam diriku. Saat Brad pergi, aku benar-benar kesal karenanya. Jadi aku mengemasi buku-bukuku dan pergi. Dia menghentikanku dan bertanya ada apa. Sambil berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis, aku berseru, "Kenapa kamu tidak bersama Ellie? Kamu menghabiskan seluruh waktumu bersamanya." Dia menggelengkan kepalanya, menyeringai, lalu berkata, "Abaikan Brad, dia seorang pelawak. Dan ya, aku menghabiskan waktuku dengan Ellie. Aku bekerja dengannya. Tapi kamulah yang kucintai, dan semua orang mengetahuinya. Sebenarnya, kenapa kamu tidak pindah saja ke tempatku, supaya kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama?" Kesedihanku segera diliputi oleh kebahagiaan, dan aku melompat ke pelukannya dan berteriak, "Benarkah? Ya, tentu saja." Ini sangat menarik. Aku pindah beberapa minggu kemudian, dan pada awalnya, tinggal bersama Levi adalah hal terbaik yang pernah ada. Namun seiring berjalannya waktu, ada hal-hal kecil yang mengganggu yang mulai terlintas di pikiranku. Misalnya, suatu hari aku sedang mengobrol dengan tetangga baru ketika Levi tiba di rumah dan dengan suara dingin memintaku masuk ke dalam. Kemudian, dia dengan tegas mengatakan kepadaku untuk tidak pernah berbicara dengan orang asing. Tapi, ayolah, aku seorang cewek yang cerewet, ramah dan suka berbicara dengan orang lain untuk menjalin pertemanan baru. Entahlah, sepertinya aku bereaksi berlebihan. Maksudku, dia hanya memperhatikanku, kan? Namun, kebutuhannya akan memegang kendali semakin memburuk saat aku sudah berjanji untuk bertemu teman-temanku di kota. Levi juga akan ikut, tapi kemudian dia mendapat panggilan kerja di menit-menit terakhir dan tidak bisa ikut. Saat aku bilang aku akan naik taksi, dia ketakutan dan bilang aku tidak boleh pergi. Setelah aku kesal karenanya, dia dengan enggan menyetujui untuk mengizinkanku pergi. Dia menelpon perusahaan taksi terkenal untuk menjemputku, lalu memberitahuku kalau aku harus kembali sebelum jam 10 malam. Namun setelah beberapa kali minum, aku kehilangan kesadaran akan waktu. Aku terlalu bersenang-senang. Aku sedang berdansa dengan temanku ketika Levi menyerbu masuk, meraih lenganku, dan menarikku keluar dari sana. Semua orang menatap kami, tidak bisa dihindari karena dia mengenakan seragam polisi. Aku bahkan mendengar seorang cowok berteriak, "Pasti yang selalu berpura-pura polos itu kan?" Itu sangat memalukan. Di rumah, aku duduk merenung sementara dia mengambilkanku segelas air. Ketika dia mencoba memberikannya kepadaku, aku melompat berdiri dan berteriak kepadanya, "Kamu konyol! Dan berkat kamu, semua orang di bar menganggapku semacam penjahat. Aku tidak butuh jam malam." "Bukan seperti itu," katanya. Tapi aku begitu kesal, sehingga aku melewatinya dan membanting pintu kamar di belakangku. Aku menangis sampai tertidur. Aku benci berdebat dengannya. Aku tidak menanggapinya sepanjang hari besoknya. Namun kemudian pada malam harinya, dia tiba di rumah dengan membawa kotak hadiah dan meminta maaf karena telah membuatku sedih. Itu manis sekali. Aku memeluknya dan berkata, "Aku juga minta maaf." Lalu aku membuka kotak itu adalah jam tangan yang sangat cantik.
Aku perhatikan ada tombol tambahan di sana, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku menatapnya dengan kagum saat dia memasangkan di pergelangan tanganku. Begitu perhatian pacarku, jadi aku memutuskan untuk membelikannya sesuatu juga. Keesokan harinya, sepulang kuliah aku pergi ke mall. Tiba-tiba, Levi menelponku dan menanyakan keberadaanku. Aku ingin hadiahnya menjadi kejutan, jadi ku bilang padanya aku ada di rumah. Dengan kesal dia berkata, "Daisy, jangan bohong padaku. Aku tahu kamu sedang berada di High School Shopping Mall. Cepat pulang." Hah? Bagaimana dia mengetahui hal itu? Aku menyerah untuk mencari hadiah dan pulang. Ketika dia kembali, aku bertanya kepadanya bagaimana dia tahu di mana aku berada, dan aku melihatnya sekilas melirik arlojiku. Lalu, dia mengakui bahwa dia telah memasang GPS di ponselnya. Tapi itu hanya agar dia bisa menjagaku agar tetap aman. Apa? Aku bukan anak kecil lagi. Bagaimana dia bisa menggunakannya untuk mengikutiku? Kami bertengkar hebat dan aku mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu mengontrol dan gila. Dan dia harus berhenti memperlakukanku seperti anak kecil. Lalu aku mengurung diri di kamar. Keesokan harinya, ketika aku bangun, Levi sudah berangkat kerja. Aku sangat sedih. Jadi aku putuskan untuk jogging untuk menjernihkan pikiranku. Tentu saja, aku meninggalkan jam tangan di rumah dan juga ponselku. Saat aku kembali, aku hendak mandi ketika aku mendengar teleponku berdering. Itu Levi. Lalu aku menyadari ada 50 panggilan tak terjawab dan banyak sekali pesan darinya. Apa? Ini tidak normal. Aku baru pergi paling lama 1 jam. Ngomong-ngomong, aku memasang kembali arlojiku, lalu tiba-tiba pintu terbanting terbuka, dan Levi menyerbu masuk, dan dia berteriak kepadaku. "Kamu baik-baik saja? Kamu mau pergi kemana? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku?" Ini menyebalkan, karena aku mencintainya, tapi aku tahu aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Jadi, ku bilang padanya aku butuh kebebasan, lalu menuju pintu. Dia tampak sangat marah, sambil meraih tanganku, menarikku ke kamar atas, lalu mengunciku di dalam. Aku menggedor pintu dan memohon padanya untuk membiarkanku keluar. "Daisy, percayalah, ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu tidak aman di luar sana." Lalu aku mendengar langkah kakinya menghilang dan aku tahu dia sudah pergi. Aku meringkuk seperti bola dan menangis sampai tertidur. Saat aku terbangun, keadaan di luar sana sudah sangat gelap. Aku mencari sesuatu di ruangan itu untuk membantuku dan menemukan tangga tali. Keuntungan hidup dengan polisi yang selalu siap. Aku menggunakannya untuk memanjat keluar jendela. Tapi begitu aku mencapai tanah, 2 pria muncul. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, aku menyadari bahwa aku berada di ruangan yang gelap dan lembab dan aku diikat. Kedua pria itu sedang duduk di dekat pintu dan berbicara satu sama lain. Aku mulai panik. Aku sudah menonton cukup banyak film untuk mengetahui bahwa ini hal yang buruk. Salah satu pria melihat ke arahku dan aku langsung memejamkan mata. Tapi sudah terlambat, dia melihat aku sudah bangun. Jadi dia berjalan mendekat dan berkata, "Oh, selamat datang kembali sayang." Karena panik, aku bertanya, "Siapa kamu? Kenapa aku?" Dia terkikik. "Oh ya, andai saja pacarmu itu ada di sini, kita bisa bertanya padanya." Lalu dia mengangkat teleponnya, dan beberapa detik kemudian, aku mendengar suara Levi di saluran lain. "Halo, masih ingat aku? Sepertinya kami punya sesuatu yang berharga bagimu." Aku mendengar suara ketakutan dalam suara Levi. "Biarkan dia pergi. Kematian istrimu bukan salahnya. Karena salahmu dia meninggal. Sekarang giliranmu yang kehilangan wanita yang kamu cintai. Datanglah ke sini sendiri kalau kamu masih ingin melihat wajahnya lagi. Dan jangan pernah berpikir untuk meminta bantuan." Dia menutup telepon, lalu menatapku sebelum dia menendang tong kosong di sebelahku. Aku tersentak kembali, dan dia tertawa. Itu sangat menakutkan. Tidak lama setelah itu, mereka menyeret seorang pria yang sudah dipukuli ke dalam kamar. "Levi! Oh tidak!" Levi menatapku, memaksakan senyum, dan berkata, "Sayangku, jangan khawatir. Aku di sini sekarang." Geng itu menertawakannya, lalu dia berhenti di depan Levi dan berkata, "Aku pikir kau dan aku perlu sedikit ngobrol. Sebut saja masalah pria." Aku tahu aku perlu menemukan cara untuk membantunya. Tapi apa? Saat itulah aku melihat jam tanganku sudah ada GPS. Jadi mungkin tombol tambahan untuk melakukan sesuatu. Aku berjuang untuk menekannya, yang tidak mudah dilakukan dengan tangan yang terikat. Percayalah, namun pada akhirnya aku berhasil melakukannya. Pada titik ini Levi tidak sadarkan diri, dan aku mulai menangis. Aku tidak ingin kehilangan dia. Tidak seperti ini. Orang itu memasang sesuatu di sampingnya. Oh tidak.
Tidak, itu adalah bom. Dia mencibir. Kamu punya waktu 30 menit lagi untuk mengucapkan selamat tinggal pada kekasihmu. Lalu orang-orang itu pergi. Aku memanggil nama Levi dan terisak betapa aku mencintainya. Sejujurnya aku mengira kami berdua akan mati di sana. Dan menyaksikan penghitung waktu menghitung mundur menuju kematian kami adalah perasaan terburuk yang pernah ada. Tiba-tiba pintu terbuka. Awalnya aku mengira orang-orang itu yang kembali. Namun sebaliknya, Brad dan timnya bergegas mendekat. Melihat bomnya, lalu segera membawa aku dan Levi keluar dari sana. Aku didorong ke tanah sesaat sebelum terjadi ledakan besar dan rumah itu meledak. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Ellie menjelaskan semuanya kepadaku. Ternyata ini melibatkan kasus kriminal rumit yang terjadi tahun lalu. Levi telah menyelidiki sekelompok pengedar narkoba, tapi sebuah insiden terjadi. Dan istri pemimpin geng tersebut secara tidak sengaja jatuh dari gedung dan meninggal. Mereka menangkap sebagian besar pengedar, tetapi beberapa berhasil lolos, termasuk pemimpin geng. Baru-baru ini, Levi menerima fotoku di luar kampus dan di rumah kami dari mereka, dan menganggap ini sebagai ancaman terhadap keselamatanku. Nah, itu menjelaskan semua perilaku Levi yang suka mengendalikan dan aneh. Aku merasa sangat bersalah karena salah menilai Levi. Dia adalah pria paling manis, paling berani, dan aku sangat mencintainya. Aku mendampinginya sampai dia pulih di rumah sakit. Lalu suatu hari dia akhirnya membuka matanya, menatapku, dan bergumam, "Ini dia wanita yang aku cintai." Aku memeluknya. Tentu saja dengan lembut. Sungguh melegakan mengetahui dia akan baik-baik saja. Geng tersebut masih ada di luar sana, tetapi mudah-mudahan mereka akan segera menangkapnya. Aku memang mengkhawatirkannya, tapi tidak apa-apa, karena aku tahu ada Levi yang melindungiku. Lagi pula, dia adalah pahlawanku di kehidupan nyata, dan aku tahu bahwa dengan adanya dia di sisiku, kita pasti bisa melewati apapun.